Mulut, karya Putu Wijaya. Di desa kami, ada seorang perempuan tidak punya mulut. Di bawah hidungnya kosong melompong, tidak ada bibir. Tak ada yang tahu apakah ia punya gigi dan lidah di balik wajahnya yang terkunci itu. Dalam keadaan yang tuna mulut itu, ia membingungkan desa. Warga mempersoalkan kehadirannya tak habis-habis. Apakah ia makhluk yang cantik atau mengerikan? Kedua matanya membelalak seperti mata ikan mas koki, tetapi kerlingannya tajam seperti cakar harimau. Hidungnya bangir, namun tidak kepanjangan seperti Petro. Kulitnya lembut dan hangat. Wajah dan air mukanya bagi semua kami, baik laki maupun perempuan, sangat cantik. Kata tukang jual somai, tanpa mulut, perempuan itu justru seperti bidadari. Siapa saja yang memandangnya dengan bebas dan rahasia, dapat menempelkan dalam angan-angannya jenis mulut yang dia sukai. Wajahnya itu begitu luas. Diberikan mulut apapun, cocok. Mulut doer, atau yang sempit, yang tebal, atau yang tipis, yang monyong, atau yang sedikit nyakil pun, dia cocok. Sal, amit-amit, jangan sumbing saja. Tukang ojek yang biasa nonton film India dan gila dangdut, sukanya bibir doer. Dia melihat di bawah hidung perempuan itu bergantung dua baris daging empuk seperti dua ekor lintah yang sudah kenyang. Tebal, melimpah, tapi penuh dan basah. Tukang kredit yang doyan bibir tipis menempelkan dalam angan-angannya kue lapis yang lembut, tipis, tapi empuk, lincah, legi, dan lengket. Pokoknya karena tak ada mulut, bibirnya itu malah bisa digonta ganti seenak dewe. Mau bibir koal-koel model orang hutan, atau bibir bekicot yang nyerep dan becek, terserah. Tak urung banyak juga yang menilai wanita itu elek, mesake, bahkan menakutkan. Ngeri, kata mereka. Semolek apapun mata dan potongan-potongan wajahnya, sebening dan sesempurna apapun perasaan yang terlontar dari wajah itu, tanpa ada mulut, ia adalah makhluk yang cacat, manusia yang tidak sempurna. Seperti sayur asam yang kurang asam, bukan saja tawar, tetapi menyakitkan dan seram. Hanya setan yang bisa mencampur kecantikan dengan yang mengerikan. Artinya, perempuan itu mungkin setan. Hanya setan yang bisa menikmati setan. Umpama bom, perempuan itu tak punya sumbu peledak, jadi mapat, sesak, berteriak kesakitan, tapi tak sanggup berbuat apa-apa. Kawah gunung yang mapat sewaktu-waktu pasti akan meledak dahsyat. Jadi, memang bahaya. Pro dan kontra berlangsung lama. Makin lama makin panas. Hampir memicu sebuah bentrokan. Ada kelompok yang mau mendepaknya karena dianggap membawa sial. Ini kiriman iblis, kata mereka. Lawannya mempertahankan atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangankan wanita, cacing pun harus dilindungi dari ketidakadilan. Itu kata mereka. Untung kemudian harga BBM naik deras. Tidak cuma naik, edan dan lenyap. Diperintahkan turun oleh pemerintah, malah bandel. Ancaman keras bagi siapa yang menjual dengan harga lewat tarif resmi tidak digubris. Malah harganya membumbung tambah gila. Dengar-dengar,
Itu permainan orang dalam juga. Katanya ini politik untuk mempersiapkan kemenangan nanti dalam pemilu. Kami terpaksa berhenti berantem perkara wanita tak bermulut itu. Perlahan-lahan kami jadi terbiasa. Bahkan kemudian terasa dia sudah jadi bagian dari desa kami. Tak ada yang terganggu lagi. Tak ada pro dan kontra. Diterima wae. Seperti kami menerima siang dan malam. Panas dan hujan. Matahari dan bulan. Malaikat dan iblis. Nyamuk dan cecak. Mulanya kami memang berdebat. Tetapi itulah yang membuat kami semakin mendekat dan akhirnya bersatu. Tak ada lagi yang ingin mengusirnya dari desa. Bahkan kalau lama dia tidak lewat di jalan, mungkin sakit atau apa begitu, kami jadi gelisah. Lalu kami sowan ke rumahnya. Kami orang desa, rasa bebrayatan kami masih tebal. Gotong royong kami bukan bohong. Belum luntur seperti orang kota. Bergiliran kami membantu wanita itu kalau ia perlu sebuah pertolongan. Wanita tanpa mulut itu adalah harta desa, milik seluruh warga. Tetapi ada masalah. Atas nama keamanan dan kenyamanan bersama, demi ketentraman masyarakat, apa saja yang sudah mengganggu stabilitas akan kita tidak tegas, tidak pandang bulu. Seorang petugas muncul dari pusat, seperti tentara kolonial. Ia langsung main labrak dan mencaci maki. Tangkap! Tangkap! Tangkap yang keladinya! Tangkap! Serunya memberikan instruksi pada suatu pagi yang cerah. Ketika para pedagang baru menghidupkan pasar dan anak-anak mencangking bukanya jalan kaki ke sekolah. Tangkap! Tangkap! Coba tangkap! Goblok! Hansip di desa kami sangat patuh pada perintah atasan. Apalagi atasan dari atasannya. Mereka itu petugas bergigi besar. Mereka buru-buru menghunus pentungan yang biasanya tak pernah mereka jamah. Rumah wanita itu dikepung lalu wanita itu ditarik keluar. Mana mulut kamu? Teriak petugas itu ngos-ngosan. Dadanya turun naik sehingga terdengar suara gemeleduk jantung besinya. Kami yakin ia terkejut melihat ada muka yang tidak pakai mulut. Jelas dia ngeper. Mana mulut kamu? Wanita yang tak bermulut itu tercengang. Bagaimana menjawab kalau tak ada mulut? Hanya matanya menatap dengan lunak. Dan kami semua sudah terbiasa mengerti itu bukan hanya sebuah tatapan, tetapi itu adalah jawaban yang jujur. Kami paham bahasa isyarat itu, tetapi petugas itu tak mendengar apa-apa. Ia pasti tidak bisa menangkap suara dari pandangan mata wanita itu. Lantas ia menggebrak dengan suara yang lebih keras untuk menyembunyikan kebodohannya. Hei! Kamu sembunyikan di mana mulut kamu? Suaranya tercekik karena nyalinya terkejepit. Kami yakin ia belum pernah menjumpai jangankan wanita, manusia yang tak bermulut. Di Amerika pun tak ada. Hei, kowe wedok, nang di cangkemmu, delik, colki, colki. Wanita itu menjawab terus Wanita itu menjawab terus setiap pertanyaan dengan matanya. Tetapi tentu saja petugas itu tidak bisa mengerti. Hei, kowe iki aja meneng wae. Terus terang wae. Ayo, tak keplak sisa lho nerang aku. Ndi janganmu, Akhirnya wanita itu diseret lagi masuk ke kamar untuk diajak bicara 4 mata selama 4 jam.
Dan ketika semua pertanyaan-pertanyaan tidak pernah dijawab, habis bagaimana mau menjawab, mulut aja randuwe. Petugas itu memutuskan untuk mengamankan. Demi menjaga kebersamaan bersama, perempuan ini akan kita amankan dulu sampai jelas betul asal usul dan peranannya dan siapa dalangnya. Siapa aktor intelektualnya? Kenapa dan mengapa ia tak punya mulut? Apa maksudnya? Dan yang lebih penting dari semua itu, dari mana asalnya dan siapa yang sudah mengatur sampai semua warga resah sehingga menerima begitu saja tanpa mampu mempersoalkan kenapa ia tidak punya mulut? Ini pengacauan. Ya, ini subversif. Tapi Pak, maaf, sudah diam. Siapa berani menghalang-halangi perintah pusat, berarti ikut berkomplot. Kita ini negara hukum, ketertiban nomor 1. Mengerti? Oh, atau kalian juga mau ditangkap? Kami tidak menjawab. Hei, mau ditangkap? Tidak Pak, tidak. Mulakno menengawi asu. Perempuan itu langsung diamankan. Seluruh warga keberatan. Orang tak bersalah. Kenapa mesti diamankan? Kenapa orang tak punya mulut dianggap bersalah? Namanya juga nasib. Belum tentu perempuan itu sendiri suka kalau ia tidak punya mulut. Hei, kenapa kalian semua diam saja diajarkan untuk membenarkan yang salah? Hah? Kalian semua sudah membiasakan yang tidak normal. Ini keliru. Itu bisa dituntut. Saya memberanikan diri menjawab. Tapi kami sama sekali tidak terganggu oleh dia, Pak. Mbak itu warga baik. Dengan tidak punya mulut, ia bukan orang yang cacat. Ia justru seorang tetangga yang santun. Salah kaprah. Saudara salah. Jangan memutar balikan fakta ya. Kenapa saudara-saudara diam-diam saja dilatih membenarkan kesalahan? Hah? Memperlakukan orang cacat seperti orang normal. Apalagi memujikannya sebagai warga yang baik dan patuh. Itu tindakan kriminal. Itu kejahatan pikiran. Tapi Pak, Mbak itu tidak bersalah. Bapak tanya saja pada Pak RT dan Pak RW. Mbak itu tidak pernah mengganggu. Bikin gosip pun tidak pernah, Pak. Bagaimana bikin gosip kalau mulutnya sudah... Bagaimana mau bikin gosip? Mulut saja mbaknya itu aja nggak punya. Saudara tertipu. Ya Tuhan. Aku sudah menanyai dia 4 jam 4 mata. Aku tahu. Dalam keadaan tidak punya mulut, dia justru bicara banyak sekali. Saudara kan tahu, kita sedang belajar demokrasi. Belajar berbicara dengan terbuka dan bebas. Nah, dalam keadaan tidak punya mulut, bagaimana dia bisa terbuka dan bebas? Buka mulut saja tidak bisa. Ini bahaya. Bisa mengganggu stabilitas. Tidak bisa kita diamkan. Untuk sementara waktu, wanita ini kami amankan sampai kami merasa ia cukup aman kembali untuk dilepaskan hidup bebas di antara saudara-saudara warga yang perlu hidup nyaman. Kami wajib mengamankan saudara-saudara karena sudah membayar pajak dengan setia. Semuanya sudah bayar PBB belum? Tak ada yang menjawab. Kami memang semuanya jarang membayar PBB. Tapi meskipun tak berani membantah, kami sangat mempersoalkan tindakan sewenang-wenang itu. Keputusan petugas yang kami anggap seenak dewe itu menjadi bahan yang keji. Mana mungkin pusat memilih serigala untuk melindungi rakyat? Petugas itu hanya ingin menjilat pantat atasannya.
Itu bukan petugas, tapi tikus. Buat apa negara memelihara tikus, ha? Lama ketidakadilan itu kami bahas. Maklum, desa kami desa kecil. Kelapa disambar petir saja bisa dihebohkan setahun. Apalagi ada kepala warga disambar petugas. Tapi kemudian BBM naik lagi. Ada warga yang memprotes kuat. Rentangan kabel listrik dagangannya melewati desanya dengan cara menjahit mulut. Televisi sibuk mengurus selingkuh. Surat kabar menggeluti RUU anti pornografi dan porno aksi. Berita wanita tak bermulut yang diciduk aparat itu kalah pamor. Alhamdulillah. Setahun kemudian wanita itu pulang. Tapi kami terkejut. Astaga, ia sudah punya mulut. Sepasang bibir mungil bergantung di wajahnya. 2 baris giginya seperti iklan pasta gigi. Gigi-gigi sehat yang sempurna. Dan kalau ia menjulurkan lidahnya, daging itu merah sehat dan gesit seperti lidah kadal. Mulut yang benar-benar kelas 1. Ia sekarang sudah bisa bercerita dengan fasih dan panjang lebar. Suaranya terdengar merdu seperti penyair-penyair radio. Ketika menjelaskan bagaimana ia sudah menjalankan operasi plastik di mancanegara dengan tanggungan biaya yang 100% dari kocek sponsor, bulu kuduk kami jadi merinding. Hei, kini aku sudah punya mulut. Aku tidak minder lagi. Aku sama dengan kalian yang lain. Bahkan mulutku ini sudah terlatih dalam banyak hal. Bisa menyanyi, bisa bahasa Inggris, bahkan juga bisa membaca puisi seperti kalian. Maaf, sekarang sudah bisa cipokan loh. Berbeda dari semula, wanita itu cepat berubah jadi banyak mulut. Ia ngoceh terus, meskipun tidak ditanya. Tak peduli kami sudah babak belur mendengar. Dari pagi sampai malam dia ngomong terus. Mungkin karena kemaruk. Kami juga mengerti. Tapi malam hari sementara semua sudah tidur, suaranya masih saja kedengaran ngomel. Barangkali ia terlalu gembira. Siapa tahu sebenarnya tersisa sendiri juga. Siapa tahu sebenarnya tersisa sendiri juga. Sebab mulutnya ngomong terus, sementara ia sendiri sudah mengantuk. Sering kami melihat matanya sudah terpejam, tapi mulutnya nyerocos seperti ban bocor. Ia masih ngomong terus walaupun tidur. Itu lapor tetangganya. Penilaian kami berubah sesudah wanita itu memiliki mulut. Yang dulu menganggap dia cantik tapi sayang tanpa mulut, sekarang berbalik, merasa terganggu karena dia kelebihan mulut. Perempuan yang cerewet, bawel, menyebalkan. Mulutnya merusakkan kecantikan, menodai kepribadiannya. Yang dulu membencinya pun jadi semakin jijik. Mereka menganjurkan supaya perempuan itu menutup kembali mulutnya seperti dulu, sebelum orang lain yang melakukan dengan kekerasan. Namun, seperti biasa, hal itu juga berlangsung lama. Kembali demam berdarah meterbak, flu burung menyerang, hidup semakin gila. Para pemimpin bukannya prihatin, malah cakar-cakaran berebutan kursi yang berarti rezeki. Judi, narkoba merajalela. Korupsi semakin membabi buta. Hukum dikencingi. Pendidikan merosot. Rasa kebangsaan menipis. Krisis moral. Orang-orang pintar sibuk membicarakan bagaimana caranya menyelamatkan generasi muda, sementara mereka juga sedang tenggelam.
dikhawatirkan inilah akhir kisah Jamrud Khatulistiwa. Dalam tempo 1 bulan, kami mulai terbiasa dengan wanita tak bermulut yang sekarang kebanyakan mulut itu. Kami berikan dia tempat yang khusus dalam pergaulan desa. Kalau mulut sudah membuat dia berubah, ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Lalu kami sibuk menggarap kesulitan sehari-hari yang terus datang beruntun. Entah apa saja yang sudah dikerjakan oleh para pemimpin yang waktu kampanye mengobral janji surga semua itu. Kami sudah diajarkan oleh nenek moyang untuk cepat melupakan apa saja, karena terlalu banyak yang datang. Yunri mau begitu. Habis kalau semuanya diingat belum sebulan, kami sudah gila semua. Loh, tapi kok dilalah petugas dari pusat itu sowan lagi. Hei, tangkap perempuan yang kebanyakan mulut itu. Tangkap! Tangkap sekarang juga. Subversif, pengacau, tangkap! Semua terkejut. Kenapa, Pak? Apa kesalahannya? Merusak citra bangsa. Bosok ngomong terus. Itu namanya memancing di air keruh. Membakar-bakar itu bukan jiwa orang timur. Itu pengacau. Dikasih mulut itu untuk berkicau. Tetapi untuk menjawab kalau ditanya, tahu. Mengapa kalian diam-diam saja? Oh, apa kalian yang sudah mempergunakan dia untuk mendongkal kami? Kami dan wakil yang kalian pilih langsung. Percaya dong. Jangan biarkan kepribadian kalian dihancurkan oleh pengaruh asing. Kepribadian kalian akan sesat semua. Tapi Pak, katanya mulutnya itu Bapak yang berikan. Ya memang, tapi kan maksud kita bukan untuk dipakai obral begitu. Begini jadinya kalau orang yang tidak punya mulut tiba-tiba punya mulut. Ngawur, main gosip, memfitnah, membakar-bakar. Itu bukan demokrasi tahu. Ayo cepat, amankan dia. Setahun perempuan itu menghilang. Kami tidak sempat memprotes. Karena mau bergerak tahu-tahu tarif listrik naik lagi. Beras mahal. Kami terpaksa melupakan perempuan itu. Karena tuntutan mengisi perut lebih penting. Ketika wanita itu kemudian pulang kembali tanpa mulut, kami terima seperti kejadian biasa. Kami sudah dengar bagaimana mulutnya diratakan, dikembalikan kepada asalnya. Di bawah hidungnya yang sangat cantik itu, sekarang kembali tegalan yang penuh dengan misteri. Kosong, tapi sesak, dengan suara-suara terpendam seperti dulu. Bedanya, semuanya tidak bisa dikembalikan persis seperti semula. Banyak yang berubah. Antara lain matanya. Meskipun bentuk mata itu ukurannya seperti dulu, tapi sinarnya sudah lain. Ada bayangan gelap. Sinar mata orang yang biasa bebas ngomong seenaknya, tapi ucuk-ucuk dibungkam dengan kekerasan. Yo sakit. Sakitnya bukan main. Mata itu menyala, marah, dan dendam. Kami sedih. Kami ingin menolong. Tapi sekali lagi muncul halangan. Uang pendaftaran anak-anak sekolah naik. Tarif listrik juga ikut ngaceng. Kembali kami tak sempat ikut memikul beban perempuan tak bermulut itu. Kami sendiri nyaris terkubur nasib hidup-hidup. Untungnya kami sudah dilatih berkali-kali oleh pemerintah jadi orang miskin. Jadi kami cepat terbiasa menahan sakit. Tetap mampu mengencangkan tali pinggang. Tidak boleh mengeluh dan kalau perlu makan batu.
Pada suatu pagi, seorang tetangga kami menjerit, "Ya Tuhan, wanita yang tak bermulut itu bergantung di cabang pohon nangka dalam keadaan sudah tak bernyawa. Di kakinya ada surat pengakuan. Suara yang tak mampu ia katakan sendiri. Barangkali ini aku salah. Aku minta maaf. Tapi aku sudah putuskan memilih kesalahan ini untuk menghentikan segala kejadian yang berulang-ulang dengan buas menimpa diriku." Warga desa Kembar, kami ketakutan. Kami memerlukan penjelasan. Seharusnya setelah itu, petugas dari pusat itu muncul. Tapi seperti biasa, kalau sudah diperlukan, aparatnya malah absen. Bangsat! Tapi beliau sudah lama sakit-sakitan. Dan kemudian sebenarnya sudah mati lebih dulu dari perempuan tak bermulut yang mati menggantung diri itu. Itu bunyi surat dari pusat. Kami bingung oleh kejadian beruntun itu. Kemudian kami menunggu. Bersiap-siap kalau harga BBM atau tarif listrik akan naik lagi. Atau akan ada bom meledak. Agar kami bisa mengalihkan pikiran, mengelak, berpegang supaya tidak dikubur oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tapi semua itu tidak terjadi. Kami terpaksa mengulum-ngulum pembunuhan perempuan yang tak bermulut itu lama-lama sampai kenyang, sampai kembung, sampai bosan dan muak, lalu muntah, akhirnya menerima. Bertahun-tahun kami masih tetap dihantui wanita tak bermulut yang mati dibunuh dengan kejam itu. Jangan dikira pengamen tidak punya HP. Ya, halo, ada apa? Oh, ada lagi? Oke, aku ke situ sekarang. Ada kabar, seorang wanita tak bermulut sudah lahir lagi di puskesmas. Kami warga rebutan menengok ke sana. Sampai-sampai kaca pintu puskesmas pecah karena semua berlomba ingin memandang bayi itu dari dekat. Oh ya Tuhan, ternyata betul tidak ada mulutnya. Kami tidak melihat ada mulut bayi, hanya dataran yang buntu. Dataran buntut yang meskipun kecil pasti akan menyimpan rahasia. Lalu kami mengerling matanya. Kami harap mata bayi itu akan mampu bicara menggantikan mulutnya yang tiada, seperti almarhumah. Tapi lagi-lagi yang kami harapkan tak terjadi lagi. Sekali lagi ya Tuhan, bayi tak bermulut itu ternyata seorang bayi yang cacat biasa. Memang benar ia tanpa mulut, tetapi matanya itu, sialan. Ya Tuhan, matanya itu kok kosong melompong. Ternyata itu bukan mata yang mencakar seperti wanita yang digantung itu. Mata bayi yang tak bermulut itu hanya mata manusia biasa yang tak menolong ketiadaan mulutnya. Ia berbeda. Kami jadi amat sangat betul-betul kecewa. Loh, kenapa mata bayi itu kosong? Ya sudah kulino, bisik seorang perawat. Apa? Dokter bilang ini generasi kedua. Oh, jadi sudah kulino. Oh. Meskipun ia tidak punya mulut, ia tetap tenang karena sudah biasa. Lah, biasa karena biasa. Mungkin ia sudah menerima nasibnya.